aplikasi dompet digital integration dengan aplikasi e-commerce atau e-katalog yang sudah saya buat juga. Jadi di sini saya langsung ingin mempresentasikan atau mendemokan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, di sini ada aplikasi e-katalog yang sudah dibuat pada satu tes, lalu di sebelahnya ada dompet kita. Yang dimana ini e-money atau aplikasi money yang sudah saya buat. Nah, langsung saja untuk di aplikasi dompet kita ini adalah untuk di halaman utama ini terdapat ada saldo ya, ada pemberitahuan jumlah saldo. Di sini juga bisa top up. Nah, ini untuk motif transaksi top up-nya. Lalu di sini ada riwayat transaksinya yang sudah dilakukan. Lalu di sini ada profilnya. Oke, saya akan mendemonstrasikan dari awal pemesanan di e-katalog sampai pembayaran berhasil dengan menggunakan dompet digital. Nah, di sini saya memasuki aplikasi dompet digital, yang dimana akan menampilkan halaman login untuk masuk. Di sini lanjutkan dengan Google. Lalu aplikasi akan masuk ke halaman dashboard. Di sini posisi saya sudah login dengan akun Google ya. Jadi nanti kalau baru daftar atau baru masuk akan dimintakan kode OTP dari email. Nah, di sini ada dashboard tampilan dari e-katalog saya, karena saya studi kasusnya aplikasinya yaitu e-commerce handphone atau toko ponsel ya. Oke, langsung saja. Di sini untuk halaman dashboardnya, di sini ada produk-produknya, di sini ada menu card, ada menu favorit dan account. Di card ini nanti ada tambah keranjang ya, atau tambah produk yang ingin mesin keranjang. Lalu di sini ada favorit. Nah, langsung saja di sini tadi mengikuti saldo si e-money-nya. Di sini ada 3 juta, kita tambah 10 biar sesuai nanti ketika checkout ya. Istilahnya ada saldonya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke e-katalog. Yang dimana di sini kita memilih produk Samsung A17 dengan harga 3.800.000. Kita pilih produknya, lalu akan muncul card atau tampilan tambah ke keranjang. Di sini untuk menampilkan tambah keranjang atau jumlah unit yang ingin dibeli. Di sini saya klik tambah keranjang, lalu si produk akan masuk ke cart atau keranjang ya di sini. Di sini juga sudah ada notifnya jika berhasil menambahkan barang ke keranjang. Oke, selanjutnya di sini di halaman keranjang belanja sudah masuk untuk produk yang tadi sudah dipilih. Lalu saya lanjut check out. Di sini saya masukkan alamat pengiriman dan catatan. Di sini alamat pengiriman ini wajib ya. Jadi ketika kita tidak memasukkan alamat pengiriman, maka nanti akan memunculkan notifikasi untuk kita memasukkan alamat pengirimannya. Oke, untuk contoh saja di sini saya ngasal untuk alamat pengirimannya. Di sini juga saya filter dengan ngasal saja, yang penting ada teks yang masuk ya. Di sini kita pilih metode pembayarannya yaitu Global SC Pay atau di aplikasi e-money-nya yaitu dompet kita. Di sini place order, lalu di sini akan bayar dengan Global Pay, yang dimana akan otomatis ke aplikasi dompet kita yang sudah terhubung dengan menggunakan DiPay. Di sini ada konfirmasi pembayaran di aplikasi dompet kampus global. Nah, di sini saya lupa ganti untuk namanya, harusnya dompet kita. Oke, lanjut sekarang kita bayar untuk total belanjanya. Di sini memasukkan PIN ya. Biasanya tuh kalau di aplikasi sesungguhnya memasukkan PIN yang sudah didaftarkan ya, PIN pembayaran. Oke, ini saya memasukkan PIN. Nah, ketika berhasil nanti akan masuk kode autentikator. Nah, di sini kita buka Google Authenticator untuk melihat kodenya. Di sini saya sudah mendaftarkan yaitu dompet kita ya di sini ya.
Ini dompet kita, oke, simpan. Di sini saya masukkan kodenya 627249. 627429. Oke, salah, mungkin saya sudah habis waktunya. Sudah, selanjutnya 783 plus 13. 783 plus 13. Oke, berhasil ya. Di sini pembayaran berhasil. Kita otomatis langsung ke halaman. Nah, di sini saya belum kembalikan atau callback ke halaman home atau dashboard si katalog. Jadi di sini kita pastikan di dompet digital apakah di dompet kita ini saldonya berkurang atau tidak setelah melakukan pembayaran. Nah, di sini saya belum otomatis ya, jadi harus direfresh ulang. Apakah sudah berkurang? Nah, di sini tadi berkurang berarti pembayaran berhasil. Yang dimana ketika pembayaran berhasil, saldo di dompet kita ini berkurang sesuai dengan jumlah produk yang sudah kita bayarkan. Selanjutnya kita mengarah ke README untuk membaca atau melihat dari segi arsitektur, dari segi struktur, dan juga cara menjalankan aplikasi yang sudah saya buat di README. Di sini nama GitHub saya adalah dompet kita, di mana kita buat README itu di GitHub langsung ya. Nah, nama aplikasinya itu dompet kita. Nah, untuk di sini deskripsinya adalah dikembangkannya proyek ini untuk sebagai digital wallet ya, yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada aplikasi e-commerce atau e-katalog yang tadi sudah saya buat melalui mekanisme aplikasi to aplikasi integration, yaitu dengan menggunakan Deepin. Jadi selain sebagai dompet digital, aplikasi ini juga mengaplikakan berbagai teknologi. Di sini juga menggunakan teknologi Firebase Authentication, ada Firebase Cloud Messaging, ada JWT Authentication, ada REST API, ada Deepin, ada Two-Factor Authentication atau UTP, lalu selanjutnya ada Secure Storage. Jadi seluruh proses transaksi ini dilakukan secara aman melalui backend berbasis GIN framework yang terhubung dengan database MySQL. Di sini ada fitur utamanya, yaitu ada authentication, ada wallet, yang dimana authentication ini jadi nanti kita login menggunakan Firebase, login menggunakan Google Account seperti yang tadi sudah didemonstrasikan. Lalu di sini ada email verification, ketika kita baru masuk aplikasi menggunakan email, nanti email akan mengirimkan kode verification. Lalu di sini juga ada auto login menggunakan Secure Storage. Lalu nah di fitur selanjutnya di wallet, yaitu menampilkan saldo seperti yang tadi di aplikasi dompet kita, menunjukkan saldonya, yaitu menunjukkan informasi akun juga ada, data transaksi juga tadi sudah ada, data transaksinya, lalu reverse saldo. Jadi ketika reverse saldo itu ketika sudah melakukan pembayaran, saldonya berkurang. Lalu di sini ada pembayaran, yang dimana pembayaran ini menggunakan saldo e-money. Jadi integrasinya dengan melalui aplikasi e-commerce atau e-katalog yang sudah dibuat. Lalu juga di pembayaran nanti ada konfirmasi pembayaran, terus juga ada status transaksinya berhasil atau tidak, terus ada validasi transaksi jika memang validasi atau transaksi tersebut berhasil. Lalu di sini juga ada notification-nya, jadi garbage cloud messaging-nya ada, push notification-nya, ada background notification, dan foreground notification. Nah, di sini yang pentingnya yaitu adalah Deepin. Deepin ini adalah sebagai penghubung atau integrasi antara aplikasi e-commerce atau e-katalog ini dengan dompet digital atau e-money atau nama aplikasi itu dompet kita. Jadi di sini sistemnya adalah application to application integrasi, artinya adalah mengintegrasikan antara aplikasi dengan aplikasi lainnya. Jadi nanti sistemnya adalah si dompet digital ini menerima request pembayaran dari aplikasi e-katalog atau e-commerce. Lalu nanti untuk si aplikasi dompet digital ini mengirimkan hasil transaksi ketika sudah memasukkan PIN, sudah melakukan konfirmasi pembayaran. Lalu nanti aplikasi itu akan redirect kembali ke aplikasi merchant atau e-commerce. Setelah
adalah pembayaran berhasil. Jadi seperti itu untuk alur atau struktur atau demo aplikasinya seperti itu. Lalu di sini saya sertakan juga repo dari backend dompet digital atau dompet kita. Oke, ini untuk arsitektur aplikasinya di sini tuh ada UI layer atau screen ya, tampilan. Lalu di sini ada provider state management. Lalu di sini ada repository di mana nanti remote data source REST API. Lalu di sini selanjutnya ada backend Go plus Team plus MySQL. Ini untuk struktur folder lib di dalam project dompet kita atau dompet digital ini. Ini untuk struktur folder libnya. Oke, lalu di sini ada dependensi utamanya yang harus ditambahkan di project ini. Jadi di sini ada menggunakan beberapa package utama seperti jumlah paket di sini ya yang tertera di readme. Nah, untuk cara menyalakan projectnya di sini tuh ada pastikan perangkat telah terinstall beberapa software berikut ya, dan juga dilihat dengan isinya. Lalu kita count repository untuk front end-nya, ini untuk kita front end-nya. Ini nama GitHub saya Hilman Maulana dengan nama repo aplikasinya itu dompet kita. Lalu masuk ke projectnya di dompet kita. Lalu ke backend juga kita call backendnya di repo backendnya, namanya itu backend dompet kita. Lalu masuk ke project backend dompet kita. Lalu di sini kita juga harus install aplikasi filternya. Di sini kita jalankan filter paket, pastikan tidak ada error. Lalu kita juga lakukan konfigurasi Firebase, di mana project ini menggunakan Firebase sebagai layanan autentikasi dan notifikasi. Layanan yang digunakan adalah Firebase Authentication, Firebase Cloud Messenger, dan Firebase Cloud. Lalu tambahkan file konfigurasi sesuai platform, yaitu ada Android, lalu juga ada Android app, di sini juga untuk Google Service Johnson atau iOS juga bisa. Lalu kemudian kita jalankan file configure. Jadi nanti masuk ke folder backend-nya. Lalu install npm dan Go. Lalu selanjutnya Gomotd buat file. Ini untuk env-nya, contoh ini konfigurasinya untuk portnya 8080, lalu db hostnya localhost, db port 3306. Ini untuk nama usernya yang sudah saya daftarkan di database, Herul Maulana dengan passwordnya sekian atau seperti ini. Untuk nama database-nya i_money. Ini untuk JWT secretnya. Jadi backend menggunakan Firebase admin S3. Jadi sini ada beberapa file yang harus kita tambahkan. Jadi di sini kita tambahkan juga Firebase Service Account yang di-download dari Firebase, kita tambahkan ke folder project. Jadi catatan ya, file ini bersifat rahasia, jadi tidak disimpan di repository GitHub dan harus ditambahkan secara manual. Lalu selanjutnya ada proses menyalakan backend, yaitu dengan cara go run main go. Jika berhasil akan muncul server penjalan di database localhost. Jadi tandanya seperti ini ya. Mari saya akan tunjukkan. Lalu kita jalankan Flutter juga. Setelah jalankan backend, kemudian Flutteran untuk menjalankan aplikasinya. Flutter ini ketika kita menggunakan random bug langsung di aplikasi ya. Karena di sini saya sudah random bug keseluruhan, jadi saya tidak menggunakan kabel lagi. Yang penting adalah backendnya menyala, dan untuk IP constant atau untuk IP constant juga mengikuti dengan IP config yang digunakan di laptop. Jadi antara laptop dengan HP, API-nya, API constantnya atau IP config itu harus sesuai atau sama ya, berbarengan, tidak boleh berbeda. Lalu ini selanjutnya ada struktur arsitektur. Di sini ada filter add. Lalu selanjutnya ke Firebase Authentication. Dari Firebase
notification ke backend API, lalu backend API menyimpan di database MySQL. Lalu ini selanjutnya, di sini ada arsitektur sistemnya. Jadi di aplikasi ini nanti kita akan login. Dari login menggunakan Firebase Authentication. Dari Firebase Authentication kita lanjut ke Firebase ID Token, yang dimana ID Token ini dikirimkan ke backend API. Dari backend API ini akan menyimpan ke MySQL database atau Firebase Cloud Messenger, lalu push notification. Di sini ada fitur deepling. Jadi dompet kita ini mendukung deepling, jadi atau sehingga pengguna dapat langsung membuka halaman tertentu di dalam aplikasi tanpa harus menavigasi secara manual. Seperti tadi ketika kita konfirmasi pembayaran, otomatis aplikasi berpindah sendiri ya ke aplikasi dompet digital atau dompet kita tanpa harus kita manual navigasi sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada contohnya ya, ada contoh penggunaannya seperti ini. Untuk penggunaannya seperti yang tadi sudah didemokan. Nah, di sini untuk keterangan dari database-nya yang sudah saya buat untuk database dompet kita atau dompet digitalnya menggunakan MySQL database. Lalu terakhir di sini ada screenshotan aplikasi atau tabir aplikasi, ada loginnya, registernya, ada home. Saya sertakan juga di readme. Untuk video YouTube akan menyusul. Di sini saya baru sertakan seperti ini karena saya takut lupa nanti untuk meletakkan link video YouTube. Nah, mungkin segitu saja untuk presentasi keseluruhan dari arsitektur sistem, dari struktur folder, dari demo aplikasi. Lalu di sini juga saya akan menunjukkan code yang dimana digunakan ya